Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Solika, calon guru penggerak dari Kabupaten Sukoharjo. Nah, di sini saya akan menyampaikan intisari, filosofi, pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah pengajaran atau on the reach, yang kedua adalah secara pendidikan atau upfeeding. Nah, kalau secara pengajaran, bahwa tujuan pendidikan itu memberikan ilmu kepada anak didik kita. Kalau secara pendidikan itu, tujuan pendidikan itu memberi tuntunan, menuntun kodrat anak untuk mencapai suatu keselamatan dan suatu kebahagiaan yang setinggi-tingginya menjadi manusia dan menjadi anggota masyarakat. Nah, di sini dasar pendidikan anak itu ada dua. Yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam di sini berkaitan dengan sifat dan bentuk. Jadi anak itu kita harus menyadari secara kodrat alam itu sifat anak-anak seperti apa, seperti itu. Nah, secara kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama. Maka kita sebagai seorang pendidik itu kita harus memperhatikan, memberikan pembelajaran itu sesuai dengan zaman anak. Jadi zaman anak yang dahulu pembelajarannya berbeda dengan kita memberi pembelajaran pada zaman anak sekarang. Begitu. Nah, konsep pemikiran yang berikutnya itu mengenai tentang budi pekerti. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro di sini, budi pekerti itu merupakan perpaduan dari cipta atau kognitif, karsa atau afektif, dan yang ketiga adalah karya psikomotor. Nah, di sini budi pekerti itu merupakan perpaduan dari gerak, pikiran, perasaan, kehendak yang nantinya akan menjadikan sebuah tenaga. Begitu, tenaga tersebut tentunya menjadi budi pekerti. Dan di sini diharapkan kita sebagai guru harus bisa memberikan pembelajaran yang bisa mengasah budi pekerti anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro berikutnya itu ada 3 dasarnya, yaitu yang pertama engarso sang tulodo, berarti di depan itu memberi contoh. Jadi seorang guru itu harus bisa memberi contoh atau teladan bagi anak-anak didiknya. Dan yang kedua itu engmadyo mangun karso, berarti di tengah seorang guru itu harus bisa membangun semangat atau bagi anak didiknya untuk menorehkan ide atau gagasannya untuk berinovatif seperti itu. Dan untuk yang ketiga adalah tutwuri handayani. Di sini berarti sosok seorang guru di belakang itu memberi dorongan anak supaya lebih maju dan untuk bisa berinovatif lebih baik seperti itu. Nah, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang berikutnya adalah trikon. Yang pertama kontinuitas, berarti di sini bermakna maju ke depan, bahwa kita seorang guru itu harus membawa anak didiknya itu bisa maju ke depan. Yang kedua konvergensi, memanusiakan manusia. Jadi seorang guru itu harus bisa memanusiakan manusia, itu memberi pembelajaran dengan melihat anak didik kita itu dengan penuh kasih sayang. Dan yang ketiga adalah konsentris, di sini menghargai keberagaman dan memerdekakan suatu pembelajaran. Jadi kita harus menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di kelas kita dan memerdekakan pembelajaran itu memberi kesempatan anak itu untuk merdeka belajar seperti itu. Nah, di sini refleksi saya setelah mempelajari tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu saya sepenuhnya masih menyadari banyak kekurangannya. Contohnya di sini saya kurang memperhatikan adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini kodrat alam itu misalkan saya belum memperhatikan sifat anak itu seperti apa, suka bermain, suka ini, itu belum saya perhatikan betul. Jadi nanti kalau secara kodrat zaman saya belum bisa menerapkan bahwa saya harus memberi pembelajaran yang sesuai zaman anak-anak sekarang. Dan dari
sini harapan saya setelah mempelajari konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mampu memberikan pembelajaran dengan memperhatikan sifat anak bagaimana, dengan memperhatikan kodrat zamannya bagaimana, saya sesuaikan pembelajaran saya seperti itu. Dan selain itu, saya harapkan setelah mempelajari Ki Hajar, konsep materi atau pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara nanti, harapan saya pembelajaran saya akan lebih baik lagi sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Dan tentunya akan saya pusatkan seluruh pembelajaran itu berpusat pada anak, bukan pada gurunya, tapi anaknya memberikan pembelajaran yang merdeka, karena saat ini kita harus memberikan pembelajaran secara merdeka belajar gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar.